dua swalayan yang terbakar tinggal penyimbun minyak. mulai membesar lagi di belakang itu Abang Bu. Karena yang terbakar ini seperti kulkas, kipas angin. Mana ini Abang Bu? Di Kalimantan Selatan, Batu Licin. Breaks loose. It gets out and wreaks havoc on the nearby village. But it was kind of a fun film to see come to fruition. The book was way better, as it always is. Peter Benchley's books were always better than the movie version. I think Jaws is pretty good as far as the movie, but when you read the book and there's so much more happening in the story that got left out, which happens with most novels, right, converted to movies. But if you ever get the chance, read White Shark. If you like, there's a lot of science in there that he included. Not quite as sciencey as a Michael Crichton book, so you don't have to worry about a bunch of technical stuff where you're getting bored. You're like, holy crap, this is going in deep. I don't need to know all these details. But just kind of like he did base some of it on things he had learned about dolphin and sea lion research with the military and their use with marine mammals for those kind of things. So even a book that was written back in the early 90s still included a lot of that science kind of stuff. So there is a lot of cool stuff in there that got kind of left out and chopped down to minutes in the movie. It was a made-for-TV movie, so it's not gonna be, you know, it atas. Karena ini yang kita ambil itu sunrise Penanjakan, jadi top view-nya yang paling atas. Kalaupun di sini kabus biasa yang bawah itu clear, ataupun kadang di Mentiken atau di Dengklek itu view-nya clear. Saya ke Dieng pas hujan. Iya, semangat ya yang nggak dapat view. Semoga kamu bisa repeat lagi dan datang lagi. Jangan bosan-bosan pergi. Dari kemarin siang sampai sekarang belum reda-reda. Cukup, awas kepleset, awas. Iki nek bendungannya dibuka tambah gede loh. Tapi kayaknya banyunya banyak bendungan loh Abang. Hah? Daerah Batang, Jawa Tengah kakak. Ya udah, yang kecelakaan terjadi loh. Rame-rame loh. Sajir. Awasi awake dhewe ra. Sampai malih. What you worried about that for, though? That's my question.
Gigi. Hey, Henry. Hey, Paulette. Hey, Angela. Hey, Logan. Hey, Henry. Hey, Reagan. Hey, Kelly. Hey, Maria. Thanks for the rose. Hey, Laura. Hey, Zoe. Hey, Melly. Hey, Amara. Hey, Lorena. Hey, Ashley. Hey, Jen. Hey, Cluster kak, cluster. Kalau masalah pihak bank terlibat itu saya kurang tahu ya. Bumi Sani kayaknya enggak. Di TP yang kena sampai SMP 8. Mereka lagi negosiasi lagi guys. Nah, bagaimana nanti kita nggak tahu. Bekasi kak, Bekasi Timur. Mafia tanah kak, mafia. Bertindak, tapi kok pada diem gitu, ada yang nunggu laporan, ada yang saling lempar dan sebagainya. Ini sebenarnya penanganan tidak benar. Saya malah menjadi curiga, ini mungkin satu kaitan panjang dengan peristiwa pasir, ya. Kan pernah tuh ada peristiwa pasir yang sebut ya, yang dulu lah, yang itu sampai sekarang kasusnya hilang, padahal sudah jelas itu melanggar aturan. Ada juga sudah jelas pernyataan Menteri Airlangga ya, bahwa itu PIK 2 saja, PIK 2 saja itu bukan PSN, bukan proyek strategis nasional. Dia hanya sebagian dari PIK 2 yang masuk dalam proyek strategis nasional khusus bidang ekowisata. Ya, itu ekowisata untuk bidang tropical coastline. Ya. Nah, itu yang terjadi ini di luar jauh PIK 2, jelas itu penggarungan. Desa yang mengerahkan dan rakyat yang dikerahkan untuk melakukan pembongkaran atau mengaku bahwa itu miliknya. Kan ada bukti tanahnya di kantor pertanahan. Apa betul ini tanah? Apa betul ini sertifikatnya ada, data tanah ini ada. Nah dari situ, oh ini tidak ada, ini memang sejak dulu laut, kan begitu. Nah seperti yang dikatakan oleh Menteri ATR BPN, ya ATR BPN. Nah itu kan tinggal panggil aja tuh, gitu. Kenapa kok bisa keluar sampai saat ini? Gitu. Saya khawatir ada yang pertama melindungi ya, karena mungkin dapat sesuatu, ya, sehingga aparat itu kok pada diem. Ini mengerikan aparat kita sekarang ini kayaknya dikendalikan oleh orang luar. Ada suatu kekuatan yang menghalangi. Selama ini kan galak-galak aja. Kalau ada rakyat, ada tindak pidana umum kan galak-galak saja. Kok yang gini nih yang di depan mata kita ini? Nggak ada yang dinyatakan tersangka, nggak ada pengumuman bahwa ini tindak pidana dan gusur ini sangat kejam sekali. Mereka bilang kalau sementara kami ungkit berarti tidak digusur lagi, padahalnya setelah kami ungkit pun mereka tetap gusur. Akhirnya kami tidak bisa sanggup untuk ambil semuanya, jadi banyak barang yang tertinggal di dalam.
poin yang perlu kami lakukan adalah pembersihan lokasi untuk kami buat peremajaan kembali. Karena kelapa-kelapa yang ada pada kami sekarang itu usianya sudah usul. Karena itu perlu ada peremajaan sesuai dengan juga bagian dari rencana strategi pendapatan hak untuk kami. Kami diberi hak untuk melakukan itu. Kami sudah memberi waktu ini toleransi ini sudah 1,5 tahun. Jadi dengan waktu 1,5 tahun itu kami membuatkan semacam pendekatan, sosialisasi, himbauan dari rumah ke rumah meminta mereka membongkar sendiri. Syukur dan puji Tuhan ada sebagian banyak yang sudah membongkar itu rumahnya sendiri dan itu bisa terbukti. Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Bekasi. Next, Pak. Untuk Kabupaten Tangerang, untuk Kelurahan Kohot, Kecamatan Pakuhaji dan di Kabupaten Tangerang, yang rame di sepanjang pagar laut yang isunya 30 km itu, kami nanti akan sampaikan satu persatu. Kami temukan memang ada hak atas tanah di sepanjang pagar laut itu di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji. Nah, sepanjang peta itu, pagar laut itu yang jaraknya 30 kilo, kalau di Desa Kohotnya saja itu jaraknya antara sekitar 3,5 sampai 4 kilo. Yang di Desa Kohot saja. Itu terdapat 263 bidang hak guna bangunan dan 17 bidang hak milik. Hak guna bangunannya 263 itu kalau di total jumlahnya 390,798,7985 hektar. Kemudian hak miliknya 17 bidang 22,933,4 hektar. Terhadap sebagaimana saya sampaikan, terhadap data ini kami analisis dan kami cocokkan dengan data peta BG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai. Mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan, karena itu namanya masuk dalam Kemen Property atau Kemen Land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya private property. Ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di Kemen Property tidak bisa kita sertifikatkan. Setelah kita cocokkan, ada yang kita batalkan. Ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang. Sementara ini. Jangan dari 263 dan 17. Yang kita batalkan 50. Sisanya Pak sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari. Karena Selasa kita umumin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari. Kemudian pembatalan hak atas tanah bagi yang prosedurnya tidak betul. Yang nomor 3 adalah pembatalan hak atas tanah bagi apa yang bisa jadi yuridisnya betul, bisa jadi prosedurnya betul, tapi fakta materialnya saat ini sudah tidak ada. Itu kita batalkan. Nah, kemudian nomor 2, kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan 2 survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat
kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, KA, XPLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Lanjut. Nah, berdasarkan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2022 tentang kewenangan penerbitan hak atas tanah, penetapan hak atas tanah atau pemberian, kita itu mengenal 2. Pertama adalah pemberian dalam bentuk konversi dari Kirik menjadi SHM, sama pemberian hak dari tanah negara menjadi HGU, HGB maupun hak milik. Nah, hampir semua proses yang terjadi ini prosesnya adalah konversi dari Kirik. Rata-rata Kiriknya tahun 1982. Jadi ini tidak pemberian hak baru. Ini adalah konversi hak Kirik. Nah, supaya tidak liar, memang di kita ini mengandung ataupun menganut prinsip full delegasi.